Ya, momen tak terduga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegal polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden AS Donald Trump. Ya, Macron pun harus menelepon Trump langsung agar bisa lewat. I'm sorry, President. I'm really sorry. Just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongan yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ya, meski dilarang Kementerian Dalam Negeri, 86 balai kota di Prancis nekat mengibarkan bendera Palestina. Para pejabat mengibarkan bendera Palestina bersama bendera Prancis dan Uni Eropa di balai kota Saint-Denis. Gelombang solidaritas muncul seiring pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina di KTT Palestina di markas PBB New York. Keputusan pemerintah Prancis yang secara resmi mengakui negara Palestina menjadi langkah besar menuju perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, Kanada, Australia, dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Saat ini 157 dari 193 negara anggota PBB secara resmi telah mengakui negara Palestina. Pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat. Dengan lantang Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan pidato Prabowo dipuji oleh Donald Trump. No one country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggebrak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggetarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya memperkuat pengawasan kualitas makanan di dapur makan bergizi gratis yang berada di bawah naungan Mabes Polri. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya makanan bergizi gratis bermasalah yang bisa menyebabkan siswa keracunan. Dan Gubernur Akademi Kepolisian di SPPG Pabela Polres Semarang. Mencegah adanya makanan bermasalah yang dapat membuat siswa keracunan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan agar dilakukan pengawasan kualitas dan quality control dengan uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Sementara dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri ingin memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusian tepat waktu. SPPG Polres Semarang ini melayani 21 sekolah di wilayah Kadirejo, mulai dari TK hingga tingkat SMA dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.977 siswa per hari. Polri hingga kini telah membangun sebanyak 617 SPPG di seluruh Indonesia, di mana 73 SPPG diantaranya di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, maka diharapkan dapat melayani sebanyak 2.159.500 penerima manfaat, serta dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan petani dari Serikat Tani di berbagai daerah berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menuntut reformasi agraria dan memaksimalkan fungsi pengawasan DPR. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Aksi tersebut digelar bertepatan dengan Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penanganan konflik agraria yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, rancangan undang-undang reforma agraria, dan landasan hukum Undang-Undang Pokok Agraria terkait dengan banyaknya kasus perampasan dan penggusuran tanah yang masih banyak terjadi. Tidak hanya di Jakarta saja, aksi peringatan Hari Tani juga digelar serentak di berbagai daerah lain di Indonesia. Rakyat miskin kota.